Di sini juga kok banyak binatang-binatang lucu nih, kayaknya. Emang impor dari Australia ya? Nah, teknologi AI tidak akan menggantikan profesi pustakawan, tapi sebagai pustakawan akan digantikan oleh siapa nih? Oleh pustakawan lain yang memiliki skill pengetahuan tentang AI. Bersama Itenas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Minpus. Kita ada di sekarang perpustakaan ITB, terutama di Aussie Corner ya Pak ya? Aussie banget corner. Aussie banget corner. Oke, mantap. Di sini juga kok banyak binatang-binatang lucu nih, kayaknya emang impor dari Australia Pak ya? Oke, sekarang saya bersama dengan Pak Enas Sukmana, Kepala Perpustakaan ITB. Mangga Bapak silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kang Ari. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Perpustakaan ITB, khususnya di ruang Aussie banget corner ya, kerjasama antara ITB dengan Kedutaan Besar Australia. Perkenalkan, saya Enas Sukmana. Saat ini diamanatkan oleh Pak Rektor sebagai Kepala Perpustakaan ITB periode 2025-2027. Boleh Pak, jelasin dulu mungkin ini backgroundnya perpustakaan ITB seperti apa, mungkin nama gedungnya, segala macam. Ya, baik. Perpustakaan ITB terletak di kampus Ganesha, Bandung, begitu ya. Di area kampus Ganesha-nya ada di area belakang, begitu. Paling dekat dengan gedung Sabuga ITB, begitu ya. Perpustakaan ITB tentu melayani kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika di ITB, baik mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan ITB dalam proses pendidikan atau pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain melayani ya sivitas akademika ITB, perpustakaan ITB juga melayani masyarakat umum, sehingga masyarakat umum bisa datang ke perpustakaan ITB begitu ya, terbuka gitu ya. Berarti kalau di sini kita juga yang bukan dari mahasiswa ITB atau sivitas ITB, kita diperbolehkan di sini ya Pak ya? Ya, boleh, tentu saja. Itu biasanya syaratnya apa aja tuh Pak? Mungkin nitipin KTP atau ada tanda pengenal yang lain? Baik, untuk masyarakat umum yang ingin berkunjung ke perpustakaan ITB, tinggal datang ke gedung perpustakaan ITB, nama gedungnya Gedung Perpustakaan TP Rahmat 2, begitu ya, di bagian selatan kampus Ganesha ITB, begitu ya. Nah, nanti pada saat datang di bagian attendance dapat mendaftar begitu ya, atau scan QR code ya, QR code yang ada di bagian attendance yang akan membantu pengunjung dari umum begitu ya untuk mengisi form registrasi perkunjungan begitu ya. Oke. Berarti kita pertama kali masuk kita disuguhin dengan gate-gate, di sana juga mungkin ada penjaganya juga di sana. Betul, ya, ada locker. Ya, seperti biasanya kita perpustakaan biasanya taruh barang di locker dulu. Betul. Ya. Nah, terus Pak ini kan lantai 1 berarti ya? Ya, betul. Ini di lantai 1 atau mungkin perpustakaan ITB kan ada 4 lantai ya? Iya. Nah, itu fasilitas dan layanan itu ada apa aja Pak? Nah, baik. Gedung perpustakaan ITB terdiri dari 4 lantai plus basement begitu ya. Nah, di lantai 1 kita tempatkan layanan sirkulasi ya untuk peminjaman dan pengembalian serta perpanjangan masa pinjam begitu ya. Selain itu, selain counter untuk layanan sirkulasi, kita juga menyediakan fasilitas untuk peminjaman mandiri. Kita sebut self check begitu ya. Kalau saya sebutnya APM begitu ya. Kalau model-model bank kan ATM begitu ya. Kalau perpustakaan APM. Anjungan peminjaman mandiri Kang Ari begitu ya. Jadi cuma scan, taruh buku udah langsung bisa ya. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu mekanismenya ya. Kemudian juga selain counter layanan sirkulasi, juga ada counter layanan informasi begitu ya. Kemudian juga ada ruang makerspace begitu ya. Ruang kreasi begitu. Oh, ruang kreasi. Iya, betul. Di ruang kreasi ini kita simpan fasilitas
seperti scanner 3 dimensi, Wow. ya, printer 3 dimensi, ada berbagai macam begitu ya. Kemudian komputer pendukungnya begitu ya. Sehingga mahasiswa atau masyarakat umum yang ingin berkreasi membentuk suatu model begitu ya, belajar membentuk suatu model, nah itu bisa difasilitasi di ruang kreasi atau makerspace begitu ya. Itu bisa Pak buat yang non Sivitas Akademika ITB? Silahkan, bisa dimanfaatkan juga oleh selain Sivitas Akademika ITB juga oleh masyarakat umum, tapi hasilnya bukan untuk komersial begitu ya. Gitu, ya. Untuk belajar atau melaksanakan tugas Atau riset seperti iya, itu gitu ya. betul, begitu seperti itu. Nah, biasanya mahasiswa ITB yang ikut lomba begitu ya, ikut lomba bikin modelnya bisa di perpustakaan menggunakan fasilitas printer 3 dimensi Wow. begitu ya. Hebat sekali. Contohnya mahasiswa dari FTMD begitu ya, mengikuti lomba antariksa membuat pesawat, prototipe pesawat begitu ya. Nah, bagian-bagian pesawatnya itu dicetak di printer 3 dimensi di gedung perpustakaan. Nanti dari hasil cetakan itu dirakit begitu ya, menjadi suatu model pesawat begitu. Jadi kayak seperti lab jatuhnya gitu ya. Ya, betul, seperti itu. Nah, selain ruang makerspace, ada juga ruang untuk pelatihan, seminar begitu ya. Kami ada 2 ruangan ya. Ada ruangan pelatihan IT yang kami sebut demikian, dan juga ada ruang serbaguna begitu ya. Dan di lantai 1 terakhir ini ruang Aussie Banget Corner ini begitu ya. Ini ruang untuk kerjasama ya antara perpustakaan ITB dengan mitra-mitra perpustakaan ITB yang lain begitu ya. Nanti ke depan selain Aussie Banget Corner, kita akan bekerja sama juga dengan Badan Pusat Statistik begitu ya. BPS. Ada corner yang namanya pojok statistik begitu ya. Wah, itu tapi sedang direncanakan atau ya, sudah berjalan? proses ininya kerjasamanya sedang diproses lah begitu ya. Nah, kemudian di area lobby di depan layanan sirkulasi kita sediakan ruang baca yang nyaman lah bagi pengunjung perpustakaan begitu, yang dapat dimanfaatkan untuk berdiskusi, belajar begitu ya. Begitu. Kemudian di lantai 2, nah kita baru tempatkan koleksi-koleksi yang berkaitan dengan kuliah di ITB begitu ya. Jadi buku-buku referensi wajib penunjang untuk perkuliahan itu kita tempatkan di lantai 2 begitu ya. Sehingga mahasiswa bisa memahami ini begitu ya. Kalau mencari buku-buku teks itu ada di lantai 2 begitu ya. Tentu saja disertai dengan ruang baca yang nyaman ya bagi para pengunjung. Nah, kemudian di lantai 3 kita sediakan koleksi referensi begitu ya. Referensinya. Ya, koleksi referensi dalam bentuk referensi dan koleksi jurnal cetak atau majalah cetak jurnal ya. Cetaknya berarti di sana, kemudian koleksi standar begitu ya. Kita bekerja sama dengan Badan Standar Nasional menyediakan fasilitas atau layanan SNI Corner begitu ya. Baru dengar saya tuh SNI Corner. SNI Corner bagi rekan-rekan atau mahasiswa yang membutuhkan referensi standar begitu ya. Dalam koleksi dalam tercetak itu bisa memanfaatkan fasilitas SNI Corner begitu ya. Oke. Kemudian di lantai 4 kita sediakan koleksi-koleksi untuk masyarakat umum ya. Kita namakan koleksi umum begitu ya. Biasanya koleksi umum ini kita peroleh dari hadiah begitu ya, sumbangan, hibah begitu ya. Itu bisa dimanfaatkan. Namun untuk masyarakat umum atau pengunjung umum hanya bisa baca di tempat, nggak bisa dipinjam gitu ya. Tidak bisa dipinjam keluar gedung perpustakaan untuk saat ini begitu ya. Tapi Pak, saya mau nanya, kalau itu yang mau nyumbangnya itu bebas, apakah hanya Sivitas Akademika atau orang luar juga diperbolehkan untuk menyumbang untuk memberikan koleksi kepada perpustakaan ITB, Pak? Ya, baik. Untuk penyumbang tidak hanya dikhususkan
untuk Sivitas Akademika ITB saja, bagi masyarakat umum yang ingin menyumbang koleksi begitu ya untuk menjadi koleksi di perpustakaan ITB, kami persilahkan boleh begitu ya. berarti ya. Tentu saja yang paling utama adalah buku-buku yang terkait dengan subjek yang ada di ITB begitu ya. Nah, kalau untuk subjek yang umum biasanya untuk rekreasi ya, novel iya. begitu ya, cerpen atau pengetahuan umum. Nah, itu nanti kita tempatkan di koleksi umum di lantai 4. Tadi gitu juga ya. saya sempat berkeliling juga ini Ya. di OC Corner ini juga sebenarnya di corner ini sebelah kiri saya ini ada board game juga tuh ya Pak ya. Ya, koleksinya tidak hanya koleksi dalam bentuk buku ya, tapi kita juga ada koleksi dalam bentuk CD atau DVD begitu ya. Isinya tidak hanya materi ilmu pengetahuan, tetapi juga ada film-film gitu ya, box office begitu ya, Amerika Serikat Bisa begitu ya. disetel di sini Pak. Bisa, silahkan dimanfaatkan. Nah, selain itu juga ada board game yang tadi disampaikan oleh Kang Ari begitu ya. Mahasiswa bisa atau pengunjung umum bisa memanfaatkan board game ini sebagai hiburan lah begitu ya di perpustakaan. Bisa board gamenya tentu saja dimainkan secara berkelompok ya, Benar-benar. sehingga akan seru nih mainnya di ruang kerjasama ini begitu ya, Wah, Kang Ari ya. Wah, mahasiswa ITENAS kalau misalnya mau kerja kelompok nih, bosen di perpustakaan ITENAS, bisa banget nih datang ke perpustakaan ITB. Kalian bisa nonton film, di sana kita juga bisa main board game ya Pak ya? Iya, silakan. Bisa juga kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh perpustakaan ITB. Iya. Dari lantai 1 sampai lantai 4 tadi ya? Lantai 4 begitu ya. Nah, di lantai basement Kang Ari nih disediakan juga fasilitas musola begitu ya di lantai basement. Kemudian ada fasilitas kantin juga begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di instrumen akreditasi perpustakaan perguruan tinggi ya, ada fasilitas yang perlu disediakan oleh perpustakaan, salah satunya kantin begitu ya. Alhamdulillah saat ini perpustakaan ITB sudah memiliki fasilitas tersebut. Alhamdulillah. Gitu ya. Dan bisa dimanfaatkan loh ya, tidak hanya oleh warga ITB, tapi oleh masyarakat umum juga, termasuk rekan-rekan dari ITENAS begitu ya. Kalau misalnya ini nanti kita ngevlog ya, kita ngevlog jajanan di bawah. Silakan. Oke, menarik sekali ya Pak. Di sini berarti ada 4 lantai dengan segudang layanan ya. Di sini tuh kira-kira staf perpustakaannya ada berapa ya Pak ya? Nah, kalau staf perpustakaan khususnya di perpustakaan pusat ya, karena di ITB tidak hanya ada perpustakaan pusat, tetapi juga ada perpustakaan fakultas sekolah, perpustakaan prodi dan perpustakaan kampus, karena ITB sekarang multi kampus ya. Ada di kampus Ganesha, kampus Jatinangor, kampus Cirebon, dan kampus Jakarta begitu ya. Untuk jumlah tenaga yang bekerja di perpustakaan pusat, kita memiliki 8 orang pustakawan. 8 orang ya. pustakawan di pusat sini ya? Iya betul, ditambah didukung oleh 17 orang tenaga pendukung begitu ya. Berarti totalnya 25. 25. Wah, banyak banget sini guys, rame banget ya. Oke, terus Pak, saya mau nanya lagi nih. Untuk kegiatan-kegiatan event, biasanya perpustakaan ITB itu mengadakan sosialisasi kah atau workshop itu biasanya suka ada Pak? Ya, tentu saja perpustakaan ITB menyelenggarakan event-event kegiatan ya untuk memperkenalkan fasilitas layanan yang ada di perpustakaan ITB dalam bentuk sosialisasi begitu ya, atau dalam bentuk kegiatan orientasi bagi mahasiswa baru, baik sarjana maupun pasca sarjana maupun mahasiswa asing begitu ya. Selalu kita sediakan waktu dan lokasi begitu ya, dan juga para narsum yang kredibel lah begitu ya untuk menyampaikan apa saja nih fasilitas yang ada di perpustakaan ITB, koleksinya apa saja, bagaimana pemanfaatannya sehingga mahasiswa bisa secara mandiri memanfaatkan fasilitas yang ada begitu ya. Begitu. Dan juga kegiatan-kegiatan yang menunjang atau membantu kegiatan penelitian di ITB begitu ya, termasuk ke kegiatan publikasi di jurnal internasional. Kita mengundang editor-editor dari berbagai publisher jurnal begitu ya. Jadi kerjasama seperti itu ya? Iya betul. Menyediakan kegiatan authorship
Bagaimana mempublikasikan hasil penelitiannya agar dapat dipublikasikan di jurnal internasional. Wow. Begitu. Dan tentu saja tujuannya di ITB publikasinya di Q1 begitu ya, di top jurnal internasional begitu ya. Jadi emang benar-benar sekali ya perpustakaan ITB itu untuk sivitas akademikanya benar-benar disupport banget ya untuk bikin sebuah karya-karya. Jadi kalau misalnya kalian buat mahasiswa ITB juga terbantu gitu ya, Ya. untuk mempublikasikan jurnal keluar. Terus ini Pak, saya mau nanya nih, ini piala berarti ITB habis juara harapan 1 ini ya, boleh ceritakan sedikit Pak? Ya, baik Kang Ari, alhamdulillah nih perpustakaan ITB terakhir dianugerahkan juara harapan 1 ya di lomba ALIA, Academic Library Innovation Award begitu ya, tahun 2025 ya, diselenggarakan oleh Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia begitu ya. Kemarin di Universitas Tarumanegara ya penyelenggaraannya begitu. Nah, kami mengusulkan karya unggulannya ini adalah adopsi teknik ringkasan otomatis pada sistem perpustakaan digital ITB atau repository ITB. Jadi kayak misalnya abstrak ataupun file itu langsung ada summary-nya gitu ya? Ya, bisa diminta summary-nya, ringkasan otomatisnya begitu, sehingga mahasiswa atau pengguna perpustakaan digital bisa mendapatkan informasi penting ringkas dari file atau konten digital yang ada. Benar ya. Jadi nggak perlu buka file, ngubek-ngubek isinya. Kita harus baca keseluruhan begitu ya. Bagi ringkasannya. Hebat banget nih. Jadi kalau kalian perpustakaan yang lainnya mungkin bisa mengadopsi juga seperti perpustakaan ITB ini teknologi untuk mensummary beberapa dari paper-paper yang dimiliki gitu ya Pak. Ya. Jadi sangat-sangat menyingkat waktu di sana. Oke Pak, ini kita mau nanya juga nih, perpustakaan ITB, kita kan sering lihat tuh di postingan Instagram atau website dia punya mungkin maskot gitu ya, kayak berbentuk gajah. Nah itu Pak, mungkin ada namanya atau ada filosofinya, boleh nggak diceritakan dulu Pak? Ya, baik. Yang dilihat oleh Kang Ari ya di media sosial perpustakaan ITB ada maskot gajah begitu ya. Biasa disebut dengan Roga begitu ya. Roga ini singkatan dari robot gajah. Robot gajah. Gitu ya. Nah, ini merupakan representasi dari perpaduan teknologi ya dan identitas ITB begitu ya. Nah, robotnya ini melambangkan inovasi dan kemajuan di bidang teknologi ya, sebagai inti dari ITB begitu ya. Benar-benar. Yang berfokus pendidikannya di bidang sains dan teknologi begitu ya. Kita kan kenalnya robot, ITB nih biasanya elektro dan informatikanya gitu kan. Nah, sedangkan gajahnya ini terinspirasi dari Dewa Ganesha sebagai dewa ilmu pengetahuan begitu ya, yang diadopsi sebagai simbol dari ITB begitu ya. Benar, Roga ya, robot Ganesha ya. Itunas juga sebenarnya punya gajah, tapi kandangnya aja ya. Kandang gajah di sana. Kalau gitu Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Kira-kira nih Pak, ada nggak sih pesan dan kesan untuk para pustakawan atau calon pustakawan yang nantinya mungkin akan meneruskan lagi kerja-kerja kita di perpustakaan di universitas dan lainnya gitu Pak? Ya, kesan pesan ya begitu untuk baik untuk pustakawan maupun rekan-rekan mahasiswa lah begitu ya. Kita harus mempunyai visi ya, visi ke depan ya, kita mau seperti apa begitu ya. Contohnya sekarang teknologi AI begitu ya. Ini sangat berpengaruh, tidak hanya perpustakaan, tapi bidang-bidang yang lain, bidang pendidikan, bagaimana caranya, bagaimana membantu proses belajar lebih cepat, membantu proses penelitian. Nah, tentu saja hal-hal ini menjadi bagian dari visi kita ke depan. Untuk mendapatkan visi ini, kita harus punya pengetahuan, ilmu pengetahuan ya. Jangan sampai kita sudah kuliah tidak meningkatkan keilmuan kita, wawasan kita begitu ya. Hasil dari kuliah kita praktekkan dalam pekerjaan kita sehingga akan mendapatkan
hal-hal baru, Nah. Kang Ari ya, teman-teman ya, hal-hal baru yang menjadi input baru bagi kita, masukan sebagai wawasan pengetahuan baru, malah bisa menjadikan atau menambah skill atau keterampilan baru kita, begitu ya. Apalagi dengan teknologi AI ini ya, begitu ya, agar peran kita ke depan masih tetap diperlukan. Nah, teknologi AI tidak akan menggantikan profesi pustakawan, tapi sebagai pustakawan akan digantikan oleh siapa nih? Oleh pustakawan lain yang memiliki skill pengetahuan tentang AI. Selanjutnya adalah kita tidak bisa bekerja sendiri, Kang Ari ya, tapi untuk melaksanakan suatu kegiatan agar berhasil, kita harus bekerja sama. Artinya kita perlu kolaborasi, begitu ya. Kita identifikasi partner-partner kita yang dapat kita ajak kolaborasi, termasuk podcast ini, Kang Ari ya. Ini suatu kolaborasi begitu ya, untuk menyampaikan informasi yang ada di masing-masing perpustakaan begitu ya, di perguruan tinggi, sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Begitu ya, dimanfaatkan seoptimal mungkin. Fasilitas yang ada gitu ya, dimanfaatkan untuk terus menambah keilmuan begitu ya, di bidangnya masing-masing. Saya kira itu ya secara umum ya, Kang Ari ya. Rekan-rekan mahasiswa baik dari ITB maupun ITENAS, kami menginformasikan beberapa kegiatan ya yang ada di perpustakaan ITB dan juga di kampus ITB begitu ya. Kami dari perpustakaan ITB mengucapkan selamat kepada para wisudawan atas prestasinya telah menyelesaikan studi di ITB. Semoga dapat berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia begitu ya. Kemudian event yang lainnya adalah kami juga menyampaikan ucapan selamat mengikuti kegiatan UTS begitu ya. Semoga lancar dan mendapatkan prestasi yang terbaik. Amin. Oke, menarik banget ya. Kita udah tadi menjelaskan mengenai layanan serta fasilitas yang ada di perpustakaan ITB. Mungkin ini sudah cukup banyak ya yang sudah kita bicarakan dengan Pak Ena. Mungkin kita segera akhiri untuk podcast kali ini. Terima kasih untuk para teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini sampai selesai. Bye-bye.